Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayah, ma'unah, dan segala hal yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, kalau tidak salah malam ke-4 atau ke-5 nih kesempatan Kelima insya Allah. Kelima ya. Pada malam kelima ini kita masih dapat bermuajah walaupun sebatas secara online, tapi mudah-mudahan online ini tidak mengurangi esensi hakikat daripada thalabul ilmi yang sudah kita jalani bersama ini. Mari kita tancapkan niat bahwa kajian kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang akan datang ini adalah dalam rangka thalabul ilmi. Kita bersama-sama mencari ilmu. Tidak ada guru, tidak ada murid di sini, semuanya sama. Semuanya dalam rangka ibtigha maradatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita saling mengisi. Kalau ada yang kurang ditambahi, kalau ada yang lebih dikurangi. Dan yang paling penting daripada itu, mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang saleh, mendapatkan hidayah, dan nanti di akhir hayat kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, mendapatkan tempat yang mulia kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Kitab Madarij As-Salikin ini mencerminkan wajah Ibnu Qayyim yang warna-warni. Mungkin bagi yang membacanya sekilas, mungkin akan bertanya-tanya, ini kitab tasawuf kok isinya banyak pembahasan mengenai ilmu kalam, masalah tauhid, masalah teologi. Harus kita pahami bahwa Ibnu Qayyim ini memiliki basic di bidang ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu tauhid. Sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dari ilmu tauhid itu. Ada istilah, tapi terkait dengan Imam Ghazali. Ada istilah yang mengatakan bahwa Imam Ghazali itu terlanjur menelan filsafat. Kemudian ketika dia ke tasawuf, dia ingin memuntahkan filsafat itu, tapi tidak bisa, karena terlanjur ditelan. Karena itu kalau kita membaca Ihya Ulumuddin, dan kitab Ihya ini adalah kitab tasawuf, itu isinya tidak hanya tasawuf, isinya banyak ilmu-ilmu lain. Dan yang pasti nalar filosofis dalam Ihya itu tidak bisa dihilangkan. Jadi istilahnya nalar filosofis ini sudah menjadi stempelnya Imam Ghazali. Dia mau memuntahkan filsafat tapi tidak bisa karena sudah ketelan. Nah, Ibnu Qayyim ini sudah terlanjur menelan ilmu tauhid. Karena itu ketika
membahas tasawuf, nuansa ilmu tauhidnya juga sangat kental, tidak bisa dibuang. Nah, mungkin samalah dengan kita semua. Kalau kita dari kecil belajar fikih, maka nalar fikih itu melekat dalam diri kita sehingga sulit untuk dihilangkan. Atau kalau ada yang belajar ilmu lain, maka ilmu yang sudah terlanjur kita telan itu sulit untuk dimuntahkan. Sehingga ilmu apapun yang kita bahas, ilmu yang awal tadi itu terus mewarnai pembahasan yang kita lakukan. Karena itu kitab Madarij As-Salikin ini banyak nuansa-nuansa tauhidnya. Dan setelah pembahasan kita yang minggu lalu tentang ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang baik, kira-kira sepanjang 30 halaman, Ibnu Qayyim ini membahas isu-isu mengenai ilmu tauhid. Ada pandangan Al-Jahmiyah, pandangan Al-Qadariyah, segala macam tentang asma dan sifat Allah umpamanya. Itu dia bahas di 30 halaman itu. Kira-kira mulai halaman 45 sampai halaman 75. Maka pembahasan tentang ilmu tauhid itu akan kita loncati karena kita fokus pada tasawufnya. Dan kita langsung loncat ke halaman 75 tentang fadlu ahli maqam iyyaka na'budu. Halaman 75. Saya tidak tahu kalau yang cetakan DKI halaman berapa, saya tidak tahu. Tapi silakan lihat di daftar isi. Judulnya adalah Fadlu Ahli Maqam Iyyaka Na'budu. Dalam pembahasan ini, Ibnu Qayyim berbicara mengenai empat pandangan mengenai bentuk ibadah yang paling baik itu seperti apa. Ada 4 pandangan. Yang pertama mengatakan bahwa ibadah yang terbaik adalah asyaqquha 'alan nufus wa as'abuha. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling berat dan paling susah. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan 2 alasan mengapa kelompok yang pertama ini mengatakan apa yang telah mereka katakan. Alasan yang pertama menurut mereka seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, karena ibadah yang paling berat, yang paling sulit itu ab'adul asya atau ab'adal asya, menjauhkan segala sesuatu an hawaha, menjauhkan sesuatu dari hawa nafsunya. Maksudnya jika orang itu beribadah, semakin berat ibadahnya, maka dia akan semakin jauh dari hawa nafsunya. Nah, dengan alasan ini, ibadah yang paling baik adalah ibadah yang paling berat, yang paling susah. Alasan yang kedua
adalah pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala sebuah ibadah itu tergantung pada besar kecilnya tingkat kesulitan yang kita alami. Semakin sulit ibadah itu, maka semakin besar pula pahalanya. Semakin ringan ibadah itu, maka semakin kecil pula pahalanya. Mengenai pendapat yang pertama ini, Ibnu Qayyim tidak setuju. Beliau mengatakan, wa haula hum ahlul mujahadat wal jur 'ala nufus. Mereka ini, orang-orang yang menyampaikan pendapat ini, mereka adalah orang-orang yang ahli mujahadah, tapi pada saat yang sama mereka juga ahli yang tidak adil kepada jiwa manusia. Mereka berbuat tidak adil. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan, wa ati kulladzi haqqin haqqah, dan berilah setiap yang punya hak itu haknya. Berilah haknya kepada yang memiliki hak. Badan kita punya hak untuk istirahat, mata kita punya hak untuk istirahat, kemudian seluruh organ tubuh kita juga punya hak untuk istirahat, sehingga kalau waktunya istirahat, maka lebih baik istirahat daripada bermujahadah, tapi itu menyiksa diri. Saya ingin menggarisbawahi sedikit saja tentang cara Ibnu Qayyim mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan kelompok pertama ini. Yang paling menonjol dari cara beliau menyampaikan ketidaksetujuannya adalah tidak ada kata-kata yang kasar. Tidak ada kata-kata yang kasar. Hanya ada kata-kata al-jur 'ala nufus. Orang-orang yang melakukan ibadah berat ini itu justru berbuat tidak adil kepada jiwa mereka. Tidak ada kata-kata yang lebih kasar dari itu. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari para ulama. Bagaimana mereka mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap orang lain. Kelompok yang kedua berpendapat bahwa afdhalul ibadat, ibadah yang terbaik adalah at-tajarrud. At-tajarrud ini kalau dalam istilah tasawuf filosofis itu kira-kira at-takhalli, kira-kira serupa. At-tajarrud dengan at-takhalli ini serupa. At-takhalli itu mengosongkan jiwa dari hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tajarrud, istilah yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu maknanya kurang lebih sama. At-tajarrud itu semacam mengosongkan diri selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tujuan hidup kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain. Kalau dalam tasawuf falsafi ada namanya at-takhalli, kemudian at-tahalli, kemudian at-tajalli. At-takhalli itu mengosongkan diri.
dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha yang ada di dalam hati dan pikiran kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ibnu Qayyim tidak bicara mengenai 3 tingkatan itu, hanya bicara mengenai at-tajarrud, yang artinya adalah mengosongkan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain at-tajarrud, kelompok yang kedua ini juga berpendapat bahwa ibadah yang paling baik itu adalah az-zuhdu. Az-zuhdu fid dunya, melakukan zuhud. Nah, Ibnu Qayyim tidak menjelaskan zuhud itu apa. Namun tidak ada salahnya kalau saya mengutip ajaran Imam Ahmad bin Hanbal mengenai az-zuhud ini, mengenai zuhud ini. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud itu ada 3. Yang pertama adalah tarkul haram. Dalam tingkatan yang paling dasar, zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Meninggalkan hal-hal yang haram. Orang yang meninggalkan yang haram itu sudah zuhud, dan itu sudah nilai plus, itu sudah nilai tersendiri. Kemampuan meninggalkan hal-hal yang haram itu sudah luar biasa. Ya, itu karomah, itu sudah itu. Orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang haram itu sudah karomah. Tingkatan yang kedua, zuhud itu adalah tarkul fudul minal halal. Tarkul fudul minal halal. Meninggalkan hal-hal yang lebih yang termasuk dalam jenis halal. Meninggalkan yang lebih dari yang halal. Maksudnya, saya kasih contoh, umpamanya makan, umpamanya. Kita sekali makan kan mampunya 1 piring saja. Kalau kita punya 2 piring, maka yang 1 piring sisanya itu kita tinggalkan. Jangan dimakan juga. Kita sisihkan untuk kemudian kita berikan kepada yang lebih membutuhkan. Yang piring yang kedua itu al-fudul, kelebihan. Itu kita tinggalkan. Nah, kalau bisa kita berikan kepada yang membutuhkan. Jadi orang yang memiliki sikap zuhud itu yang halal pun ditinggalkan. Terutama halal yang merupakan kelebihan. Halal yang lebih gitu. Nah, sebaliknya, orang yang tidak zuhud adalah orang yang terus mengejar, walaupun sebetulnya dia tidak butuh. Itu boleh karena itu halal, cuma dia tidak termasuk dalam kategori zuhud. Termasuk zuhud adalah kalau kita punya harta benda. Indikasi atau ciri khas orang yang zuhud itu tidak menumpuk barang. Dia hanya memiliki apa-apa yang dia butuhkan. Yang tidak dia butuhkan itu tidak dia kejar. Kalau dia memilikinya, maka dia akan membagikannya kepada orang lain. Tingkatan yang terakhir zuhud itu adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Dan ini yang tingkatan yang sangat tinggi.
tingkatan yang kelihatannya Ibnu Qayyim sendiri tidak setuju. Ibnu Qayyim sendiri tidak setuju. Dan saya yakin tidak sedikit orang yang bisa melakukan ini. Kalaupun ada yang bisa melakukan ini, rasa-rasanya itu oleh Ibnu Qayyim akan dimasukkan dalam kategori yang pertama tadi itu. Ke dalam kategori yang pertama, yang memandang ibadah yang terbaik itu adalah yang asyak, yang paling berat. Semakin berat sebuah ibadah maka akan semakin baik. Dan itu ditolak oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kalau dalam kajian tasawuf modern itu ada yang membedakan antara mistisisme dan asketisisme, istilahnya. Ini agak sedikit akademis, tidak apa-apa, selingan saja ini. Asketisisme itu zuhud. Kalau mistisisme itu tasawuf. Jadi dalam kajian tasawuf kontemporer, terutama yang di barat ya, terutama yang di barat, itu membedakan secara tajam antara kezuhudan dan tasawuf. Zuhud itu bukan tasawuf, tasawuf itu bukan zuhud. Itu sudah dua hal yang berbeda. Kalau zuhud itu dasarnya adalah pengalaman spiritual. Zuhud itu berangkat dari feeling, kata mereka ya. Ada yang mengatakan feeling, ada yang mengatakan emosi, ada yang mengatakan perasaan. Nah, sifatnya subjektif. Kalau mistisisme, tasawuf itu ilmu yang sangat rasional. Tasawuf itu adalah kumpulan dari teori-teori, pandangan para ulama mengenai pengalaman spiritual itu. Bukan pengalaman spiritualnya, tapi teorisasi atas pengalaman-pengalaman spiritual itu. Nah, mengenai kezuhudan ini, Ibnu Qayyim membagi dua kelompok lagi. Ada dua kelompok yang mensikapi secara berbeda mengenai kezuhudan ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang awam, dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang khawas. Khawas itu kebalikan daripada orang awam. Kalau orang awam melihat zuhud itu adalah ghoyah, tujuan pada dirinya. Yang artinya orang hidup ini ya untuk zuhud itu. Tapi ini kelompok orang yang pertama. Kelompok yang kedua, khawas, itu memandang zuhud ini bukan tujuan, tapi dia sarana, dia alat. Alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dan tujuan itu adalah al-uquf 'ala Allah, atau uquful qalbi 'ala Allah, nancepnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah saya kira kita bisa melihat bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini bisa memberikan semacam peta jalan, memberikan semacam peta jalan. Peta jalan kita itu kalau mau nancep hati kita kepada Allah, itu caranya kayak apa? Ya ini konsep zuhud ini. Dan konsep zuhud yang paling sederhana adalah tadi itu, tarkul haram. Andai kata kita bisa belajar untuk melakukan satu hal ini saja, meninggalkan yang haram, itu sudah luar biasa. Dan sungguh, karena saya juga pernah hidup
Saya juga berinteraksi dengan banyak orang. Saya juga tahu enaknya hidup. Saya merasakan meninggalkan yang haram itu, Masya Allah, susahnya luar biasa. Karena yang haram itu enak. Saya kira Gus Fatur juga tahu itu. Yang haram itu enak sekali, enak. Coba kita fokus satu hal ini saja. Zuhud itu sajalah, sudah, gak usah macam-macam. Belajar meninggalkan yang haram. Gak usah tinggi-tinggi lah. Masya Allah, susahnya yang haram-haram. Ya, masalahnya dunia ini kan dihiasi dengan yang haram-haram. Setiap hari kita melihat hal-hal yang haram, setiap hari di depan mata kita, di depan mata kita. Jadi membentengi diri untuk tidak melakukan yang haram ini susah sekali. Karena itu kalau kita bisa meninggalkan yang haram, percayalah bahwa hati kita akan nancep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan membahas mengenai kelompok yang kedua ini, mengenai kezuhudan ini, seolah-olah Ibnu Qayyim itu ingin mengajarkan kepada kita, kalau mau dekat kepada Allah, tidak usahlah ibadah yang buanter-banter, tidak usah. Ibadahnya tidak usah buanter-banter. Mulai dari yang paling sederhana, tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Nah, kelompok khawas tadi itu, jadi saya ulangi, kelompok yang kedua tadi itu mengenai, yaitu kelompok yang berpandangan bahwa ibadah yang terbaik adalah zuhud. Itu dibagi menjadi dua kelompok ini. Yang pertama adalah orang awam yang memandang zuhud sebagai tujuan. Kemudian kelompok khawas yang memandang zuhud itu hanya sarana, hanya jalan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu menancapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok khawas ini oleh Ibnu Qayyim disebut al-arifun, orang yang arif, ya. orang yang arif. Nah, para sufi ada kalanya disebut al-arif billah, orang yang arif. Orang yang arif. Kalau Ibnu Sina, ini sedikit ke Ibnu Sina ya, untuk nambah wawasan saja. Dalam kitabnya judulnya Al-Isyarat wa Tambihat. Itu membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama adalah al-abid, yang kedua al-arif, yang ketiga al-alim. Al-abid itu ahli ibadah, al-arif itu orang yang ma'rifat, kaum sufi. Yang ketiga adalah al-alim, orang yang berilmu, yang maksudnya adalah para filsuf. Dan Ibnu Sina ini cenderung merendahkan orang ahli ibadah dan kaum sufi, dan mengunggulkan ahli filsafat. Ada nuansa kayak ingin mengejek. Saya kira filsuf seperti Ibnu Sina, ya, ada juga Yahya Surawardi, itu memang mungkin karena saking pinternya ya, itu senang kalau mengejek orang yang nggak pinter. Termasuk yang dia anggap tidak pinter itu orang yang
hidupnya hanya untuk ibadah. Al-abid, hidupnya ibadah tok. Tapi otaknya jongkok. Nggak punya ilmu. Ya. Nuansanya itu nuansa mengejek Ibnu Sina ini. Ya enggak apa-apa lah, orang ya sumbut karena dia pinter ya. Ya kalau orang bodoh ngejek. Nah, ini yang nggak sumbut istilahnya ya. Sudah bodoh ngejek orang bodoh. Tapi kalau orang pinter ngejek orang bodoh enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Al-abid ini derajatnya paling rendah. Karena nggak pinter. Abid itu nggak pinter. Hidupnya bisanya hanya ibadah. Kalau al-arif, orang yang ma'rifat. Tasawuf, para sufi. Al-alim, para filsuf. Nah, kalau Ibnu Qayyim mendefinisikan al-arif, atau bukan mendefinisikan ya, memberikan ciri-ciri al-arif, itu dua tadi itu. Yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu orang yang zuhud. Al-arif billah, orang yang mengenal Allah itu adalah yang zuhud. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alladzina badaru ila amrillah, orang-orang yang bergegas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bergegas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan. Bergegas ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bergegas. Badaru, bergegas. Badaru ay sara'u. Ya, sara'u. Atau istabaku. Berlomba ya. Fastabiqul khairat. Berlomba. Itu ciri-ciri orang yang arif billah. Kalau ada azan segera pergi ke masjid. Disuruh berbuat kebaikan segera. Diajak pengajian segera datang. Ya. Diajak bersedekah cepat bersedekah. Tidak mikir panjang-panjang. Badar atau fastabaku, istabaku atau sabaku. Ada istilah fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba itu badaru atau sara'u atau istabaku itu bisa kita gambarkan seperti orang yang lomba lari. Mari kita bayangkan orang yang lomba lari. Katakan lomba lari saat olimpiade umpamanya. Lomba lari 100 meter ya. Itu kan lomba namanya. Istabaku, lomba namanya. Orang lomba itu kalau kita lihat saat lomba untuk bisa juara, itu mereka mengerahkan segala daya dan upaya. Kalau kita lari, kalau kita lihat orang lomba lari seperti siapa itu namanya itu, orang tercepat di dunia itu, siapa namanya itu? Dulu saya ingat Lewis ya. Siapa itu? Lupa saya namanya. Orang Jamaika itu. Dulu ada namanya Lewis ya. Lewis siapa itu? Itu kalau lomba lari itu ototnya itu dikerahkan sedemikian rupa, tenaganya dikeluarkan sedemikian rupa untuk bisa menang. Dan bukan hanya itu, persiapan larinya pun bukan sebentar dan tidak ringan. Maka berlomba dalam kebaikan itu seperti orang maraton itu loh, mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-arif billah. Orang yang kenal Allah itu adalah orang yang zuhud, dan yang kedua adalah orang yang badaru ilal khair, orang-orang yang bergegas menuju kepada kebaikan.
Pendapat yang ketiga, saya ulangi, yang pertama adalah orang yang mengatakan, kelompok yang mengatakan bahwa ibadah yang terbaik adalah yang terberat. Itu ditolak oleh Ibnu Qayyim. Kelompok kedua mengatakan ibadah yang terbaik adalah zuhud. Kelompok ketiga mengatakan ibadah yang terbaik adalah makana fihi naf'un muta'addi. Ibadah-ibadah yang di dalamnya ada unsur manfaat, unsur manfaat. Hadirin pendengar yang saya hormati, kalau kita belajar filsafat barat, itu ada istilah namanya utilitarianisme. Utilitarianisme, ya. Itu kalau di dalam ilmu etika, Mackenzie yang menganut paham utilitarianisme ini. Kalau dalam tasawuf spiritualitas ada namanya William James, ya, William James, dan masih banyak lagi yang lainnya. Esensi daripada teori utilitarianisme ini adalah bahwa kalau dalam ilmu etika itu adalah ilmu yang membahas mengenai apa yang baik, apa yang tidak baik. Itu etika. Ilmu etika membahas mengenai apa sih kebaikan itu. Nah, teori utilitarianisme mengatakan bahwa sesuatu itu disebut baik kalau dia bermanfaat. Jadi kata kuncinya adalah manfaat. Kalau dalam ilmu fikih kita atau ilmu maqasid syariat, maslahah, ya, maslahah. Nah, saya ingin menegaskan bahwa perdebatan mengenai manfaat ini, unsur manfaat ini, itu sudah lama dalam Islam. Sudah lama dalam Islam. Ulama-ulama kita sudah membicarakan masalah itu. Termasuk Ibnu Qayyim ini, bahwa ibadah yang baik adalah ibadah yang manfaat. Ibadah yang manfaat. Yang menarik adalah yang dimaksud dengan ibadah di sini itu ternyata bukan ibadah-ibadah mahdoh itu. Oleh kelompok yang ketiga ini yang disadur oleh Ibnu Qayyim ini. Ibadah seperti apa? Seperti khidmatul fuqara, membantu orang-orang miskin. Jadi Ibnu Qayyim ingin memperluas wawasan kita, pemahaman kita tentang makna ibadah. Bahwa ibadah itu tidak hanya ya saat kita di masjid, tidak hanya saat kita menghadap Allah. Dalam konteks ini saya teringat dengan Gus Baha, ya. Mungkin saya lupa apa yang saya dengar, mungkin nanti kalau saya lupa saya dikoreksi. Dalam satu pengajian Gus Baha bilang begini, jadi wali itu gampang kok. Ini saya samar-samar ini karena saya jarang juga mendengarkan pengajian-pengajian di YouTube, ya. Saya melihatnya di YouTube soalnya. Ini agak samar-samar saya mengutip Gus Baha ini. Kalau tidak salah beliau bilang begini, kalau jadi wali itu gampang. Gampang. Nah, caranya antara lain kalau pas makan, ingat saja Allah. Itu sudah wali itu. Saat makan, ingat saja Allah. Lihat makananmu itu. Siapa yang membuat makanan itu? Siapa yang memberimu makanan itu? Dari mana makanan itu? Bagaimana proses makanan itu terjadi? Apa unsur-unsur yang ada dalam makanan itu? Kalau boleh kita perluas, pas kita minum, lihatlah itu air.
Kok bisa ya air sehebat ini ya? Ada apa di dalam air sehingga dia bisa menghilangkan rasa haus? Dari mana datangnya air? Siapa yang menurunkan air? Bagaimana proses air atau air hujan turun? Bagaimana diserap oleh bumi dan seterusnya? Semua itu adalah tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bisa ingat Allah saat kita makan, saat kita minum, maka kita sudah memiliki tanda-tanda sebagai hamba Allah yang soleh. Jadi jenis ibadah yang ketiga ini itu seperti khidmatul fuqara, membantu orang-orang yang fakir. Al-ishtighal bimasalihin nas, bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Wa qada hawaijihim, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi di sini Ibnu Qayyim sudah bergeser dari ibadah yang mahdhah, dari ibadah yang secara ketat kita artikan sebagai ibadah, bergeser dari sana menuju ibadah, katakan ibadah sosial. Ibadah sosial. Di sini ada 5 alasan mengapa ibadah sosial itu afdolul ibadah. Ada 5 alasan. Saya singkat-singkat saja karena khawatir waktunya terlalu lama. Alasan yang pertama adalah kalau ibadah mahdhah itu manfaatnya qasir ala nafsihi, terbatas kepada si orang yang melakukan ibadah. Tapi kalau ibadah sosial itu ibadahnya meluas kepada orang lain, muta'addin ilal ghair, berdampak kepada kemaslahatan orang lain. Sehingga ibadah yang memiliki dampak baik kepada kita dan kepada orang lain itu tentu lebih baik dari ibadah yang manfaatnya itu hanya kembali kepada kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, fadlul alim 'alal 'abid. Ada sebuah ungkapan yang di sini oleh Ibnu Qayyim disebut ungkapan ya, bukan hadis, bahwa orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang beribadah. Ada alasan yang ketiga, saya kira ini akan terlalu panjang kalau saya sampaikan semuanya ya. Alasan keempat atau kelima saja saya langkahi. Wahtajju bi anna sahibal ibadah idza mata in qata'a amaluhu wa sahibun naf'i la yanqati'u amaluhu. Alasan yang lain adalah bahwa orang yang ibadah, sholat umpamanya, pahalanya itu akan putus ketika dia mati. Selesai ketika dia sholat, dia dapat pahala, selesai sudah. Pahalanya tidak mengalir. Tapi kalau ibadah sosial yang bermanfaat bagi orang banyak, itu ibadahnya terus mengalir. Walaupun dia tidak lagi melakukan ibadah sosial itu. Selama masih bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir. Karena itu ibadah sosial termasuk afdolul ibadat, ibadah yang terbaik, termasuk afdolul ibadat. Bukan satu-satunya ibadah yang baik loh ya, itu mohon dipahami, melainkan termasuk ibadah yang terbaik. Kelompok yang terakhir, dan ini menurut Ibnu Qayyim adalah derajat yang paling tinggi, afdolul ibadah yang tertinggi, ibadah yang terbaik
yang derajatnya paling tinggi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu al-amal ala mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini, mencari ridha Allah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas, berbagai macam perbuatan. Apapun yang kita lakukan, kalau itu baik, kalau itu manfaat, dan kalau itu kita niati libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah, maka itu akan termasuk bentuk daripada ibadah yang terbaik. Nah, Ibnu Qayyim memberi beberapa contoh. Yang pertama, jihad. Jihad itu, katakan kita memahami jihad ini dalam artian luas ya, tidak hanya perang ya. Umpamanya kita membangun pondok, umpamanya itu kan jihad. Jihad itu nilainya lebih tinggi, walaupun harus kita lakukan dengan meninggalkan ibadah yang sunnah. Wa in ala ila tarkil aurad, walaupun kita berjihad dengan cara meninggalkan wirid, terpaksa tidak wiritan karena kita mengutamakan jihad, itu masih lebih afdol ya, lebih afdol. Jadi orang yang jihad, umpamanya bangun pondok tapi wiritannya sedikit, itu pahalanya lebih banyak daripada wiritan tapi nggak bangun pondok. Ada haqqiz zaujah, memberikan haknya istri ya, itu ibadah yang paling tinggi. Wal ahl ya, dan keluarga, memberikan hak istri dan hak keluarga, itu nilainya masih lebih tinggi daripada wiritan ya. Jadi kalau kita keluar rumah kerja seharian untuk mencari nafkah demi istri, demi anak-anak, dan karena saking sibuknya kerja kita wiritannya jadi berkurang, jangan khawatir, pahalanya lebih besar daripada kalau kita wiritan terus tapi istri sorong, istri nggak makan, anak lapar ya, anak nggak bisa sekolah. Nah ini harus kita pahami dengan baik. Ini banyak orang, dan saya punya teman di Surabaya itu kalau wiritan itu dari subuh sampai zuhur. Istrinya kemudian mengeluh karena tidak pernah diberi haknya, hak biologis ya, tidak pernah diberikan karena dia sibuk wiritan. Ibnu Qayyim sebaliknya, justru membahagiakan istri dan keluarga itu lebih besar pahalanya daripada wiritan. Tapi jangan lantas mengatakan, oh kalau gitu nggak usah wiritan. Oh jangan. Wiritan tetap ya, tetap istighosah, tetap tahlilan ya, tetap. Tapi yang patut kita tekankan di sini adalah menurut Ibnu Qayyim, hal-hal seperti yang tadi itu, memberikan hak istri, hak keluarga, itu pahalanya lebih besar daripada wiritan. Ta'limu al-jahil, istirsyadut talib, itu pahalanya lebih besar daripada ngaji.
daripada wiritan, daripada zikrullah. Ya. Istirsyadu at-talib, ngajar ilmu kepada siswa, kepada santri, kepada murid, kepada mahasiswa. Ta'limul jahil, mengajari orang yang tidak tahu. Ya. Itu pahalanya lebih besar daripada wiritan. Dan sekali lagi, ini adalah derajat yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi. Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai at-ta'abbud al-mutlaq. At-ta'abbud al-mutlaq, ibadah yang mutlak. Kalau yang 3 yang pertama itu disebut sebagai at-ta'abbud al-muqayyad, ibadah yang terbatasi. Muqayyad dalam artian masih ada unsur-unsur pamrihnya. Kalau mutlak itu hanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk mencari ridha Allah. Ibadah yang hanya untuk mencari ridha Allah ini, apapun bentuknya, itu sifatnya mutlak dan menduduki derajat yang paling tinggi dari segi keutamaannya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Contoh lain masih banyak yang masuk dalam kategori yang keempat. Umpamanya membantu orang lain, ya, fi awqat daruratil muhtaj, pada saat ada orang yang butuh kemudian kita membantu, itu termasuk dalam ibadah yang afdol, yang paling banyak, yang paling baik. Walaupun Ibnu Qayyim juga menyebutkan ibadah-ibadah mahdoh juga, seperti as-salawat al-khamsu, ya, fi awwali waqtiha, pada waktu awalnya. Kemudian qiraatul Quran, ya, al-wuquf bi Arafah, al-ijtihad fi tadarru' wa du'a wa dzikr duna as-shaum al-mudha'af ala dzalik. Itu semua kalau kita lakukan ibtigha'a mardatillah, semua itu akan termasuk dalam kategori ibadah yang terbaik. Masih banyak contoh-contoh lain yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Di sini juga ada membantu saudara kita muslim yang sedang sakit. Ayyadatuhu, menengok saudara kita yang sedang sakit. Hudur janazatihi, ikut menghadiri saat pemakaman. Itu termasuk dalam ibadah, Karena itu inilah kira-kira yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jadi ibadah itu tidak selamanya mahdhuf, tapi juga ada ibadah-ibadah sosial yang kalau kita niati untuk mencari atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu memiliki nilai kebaikan yang sangat tinggi. Dan bahkan Ibnu Qayyim menganggapnya sebagai bentuk daripada ibadah yang terbaik, yang menduduki ranking pertama di antara ibadah-ibadah terbaik yang lainnya, lebih baik daripada zuhud, lebih baik daripada maka nafihi naf'un muta'addi, yang memiliki manfaat pada orang lain, dan tentunya lebih baik daripada ibadah-ibadah yang berat, ibadah-ibadah yang susah, ya. Bahkan ibadah yang berat, yang susah itu oleh Ibnu Qayyim memang termasuk yang afdol menurut beberapa orang, tapi itu malah ditolak oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pandangan sedikit wawasan tentang ibadah
pandangan kita tentang ibadah dan dimensi sosial dalam ibadah. Saya kira demikian Mas dan Gus Fatur Rahman. Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada malam hari ini. Ini adalah bagian daripada jihad juga, istirsyadut talib, ya, ta'limut tullab. Mudah-mudahan ini termasuk dalam, kalau ini termasuk dalam ibtigha'a mardatillah, maka mudah-mudahan termasuk dalam jenis daripada ibadah yang mulia, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.